Menu MBG di SDN 1 Benda, Kota Tangerang, Banten pada hari Senin 27 April 2026 dilaporkan membusuk dan tak layak konsumsi. Dan kepala BGN ini kalau bikin anggaran yang paling jago ugal-ugalan. Nah ya. Mana? Foto hasilnya ini 1, 2, 3. Oh gitu. Oh, tengahnya bolong ya. Sosok pemimpin yang sangat peduli kepada masyarakat. Oke, jumpa kembali bersama kami di channel Mata Netizen Plus 62. Ada kabar yang sangat menghebohkan lagi datang dari MBG ya. Coba kita baca dulu nih ya. MBG untuk SD di Kota Tangerang busuk saat dibagikan. Wah, kenapa bisa seperti ini ya? Benarkah ya? Benarkah kabar tersebut? Kita akan lihat bersama-sama videonya. Dan juga ada kabar nih dari Kang Deddy Mulyadi saat mengunjungi korban kecelakaan kereta api gitu ya. Sampai disambut nih, Kang Deddy Mulyadi disambut oleh banyaknya warga di sana menyambut kedatangan Kang Deddy Mulyadi. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana videonya dan nanti kita akan membahasnya juga ya. Untuk Anda tonton sampai selesai ya. Kita langsung saja ke videonya yuk. Let's go. Menu MBG di SDN 1 Benda, Kota Tangerang, Banten pada hari Senin 27 April 2026 dilaporkan membusuk dan tak layak konsumsi. Untungnya pihak sekolah melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dibagikan ke para siswa. Dari kabar yang beredar, makanan tersebut adalah sisa dari olahan dari hari Jumat. Namun hingga kini belum ada keterangan dari pihak SPPG yang bersangkutan mengenai kejadian ini. Kok bisa itu loh makanan dari program pemerintah sampai membusuk saat dibagikan? Iya, kok bisa ya? Nah iya, aneh juga ya. Kenapa menu MBG yang seharusnya memang bisa langsung dinikmati oleh para siswa, bisa langsung dinikmati oleh para murid, kenapa harus membusuk seperti itu ya? Apalagi kan bukannya sebelum diantarkan sudah dicek dulu ya keadaan makanan tersebut. Aduh, saya jadi bingung dan gak ngerti ini ya. Buat Anda yang tahu alasannya, coba kirimkan pendapat Anda di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke video berikutnya yuk. Dan kepala BGN ini kalau bikin anggaran yang paling jago ugal-ugalan. Nah ya, dan sangat lengkap banget. Sepatu, kaos kaki, semir dan sikat, handuk, pakaian dinas, tablet, laptop, motor. Ada yang terliwat? Tuh handuk Pak, sabun mandinya belum, pasta giginya belum, sama sikat giginya. Tuh Bapak kan menganggarkan handuk aja 3,77 miliar. Masukin barang-barang Pak buat sabun mandi, sikat gigi, dan pasta giginya 10 miliar. Kurang nggak Pak? Sama sikat kamar mandinya juga mungkin ya kalau perlu. Kita lanjutkan lagi yuk. Sementara SPG-nya kita suspend, ada kurang lebih 1.750. 1.750. Setelah sekian purnama, setelah banyak kejadian-kejadian meresahkan, sebanyak 1.780 satuan pelayanan pemenuhan gizi dihentikan sementara dalam rangka pengawasan dan perbaikan program MBG. Mantep, akhirnya yang ditunggu-tunggu netizen, SPPG yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau belum daftar sertifikat layak higien dan sanitasi, di-stop untuk sementara waktu. Begitu juga yang udah daftar SLHS, tapi 1 bulan belum keluar sertifikatnya. Itu juga kena suspend sama BGN. Dadan bilang pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih detail di lapangan. Semua proses tersebut terus dijalankan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Prabowo Subianto untuk tahun 2026. Untuk sekarang ini ada sekitar 1.780 SPPG yang dihentikan sementara dari total 26.800 unit. Tapi angka ini sifatnya dinamis dan bisa berubah sambil jalan proses perbaikan. Sebenarnya agak telat sih Pak, harusnya dari awal tegas kayak gini. Tapi nggak apa-apa, dibanding nggak ada usaha perbaikan sama sekali. Karena sayang banget, program MBG ini kan bagus dan bermanfaat. Tapi jadi banyak orang yang trust issue, karena banyak kejadian-kejadian yang membagongkan. Kalau rutin ada evaluasi dan perbaikan kan bakal jadi makin mantep. Kita dukung lah pokoknya, mudah-mudahan langkah tegas ini bisa merubah keadaan ya. Kalau kemarin-kemarin ini banyak beredar di media sosial, ada menu MBG yang tidak layak ya, atau mungkin ada menu MBG yang membusuk, atau ada menu MBG yang yang tidak layak pokoknya ya. Kedepannya mudah-mudahan semua menu MBG yang dibagikan ini benar-benar layak untuk para murid dan bisa dinikmati oleh para penerima dari MBG tersebut.
Ini cara menakar nasi loh, ini loh. Mana itu nakar nasinya? Untung besar. Ini lihat Mana? Mau tahu hasilnya ini 1, 2, 3. Oh gitu. Oh, tengahnya bolong ya? MPG. Oh iya, tengahnya bolong itu. Dapur ini semakin hari semakin pelit. Nih ada yang tahu nggak nih dari para netizen kenapa tengahnya harus bolong seperti itu ya? Atau mungkin ada yang dihindari gitu ya agar nasinya lebih tahan lama atau seperti apa? Coba buat Anda yang tahu alasannya kirimkan pendapat Anda di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan ke kabar berikutnya ya, di mana ada Kang Deddy Mulyadi ini memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi itu ya. Coba kita simak bersama-sama videonya yuk. Menyampaikan duka, kemudian menyampaikan santunan, dan ke depan harus terjadi percepatan pembangunan flyover. Dan sebenarnya kan rencananya sudah ada di provinsi, sedang revisi dari DED-nya. Ya kita percepat saja, mudah-mudahan bisa tahun ini kita dorong untuk segera teralokasikan dengan baik. Alokasi awalnya kan sudah teralokasikan. Nah, alokasi awalnya segera dilelang, berikutnya disusul alokasi berikutnya di perubahan. Untuk korban yang dari Jawa Barat ada santunan? Kita memberikan santunan bagi yang meninggal itu 50 juta, warga manapun, karena itu terjadinya lokusnya di Jawa Barat. Kemudian yang di rumah sakit saya udah ngomong ke wali kota, sudah biar rumah sakitnya kita tanggung. Akhirnya nih KDM respon atas kejadian yang di Bekasi Timur ini dan ceritakan kronologinya. Karena taksi ini nih yang mogok ini nih di tengah rel nih, gue yakin KDM pasti akan mengunjungi para korban yang terdampak ya, karena kepedulian beliau itu kepada masyarakat sangat tinggi, dan semoga ini tidak terjadi lagi ya. Nih, lihat video ini ya. Kami menyampaikan yang dalam musik. Jawa Barat. 1. Menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Yang kedua, akan memberikan santunan pada yang meninggal masing-masing 50 juta rupiah. Semoga peristiwa musibah ini adalah peristiwa yang terakhir. Untuk itu mohon doa pada seluruh warga Jawa Barat agar keluarga korban ditabahkan dan mendapat kesabaran menghadapi musibah yang dialami ini. Ini kondisi taksi EV-nya lur, kayak gini masih menyala lampunya lur. Saya sudah menengok salah satu korban meninggal kecelakaan KRL di Kota Bekasi. Salah satu korbannya ibu guru bernama siapa? Ibu guru. Bernama Ibu Nurlela, ngajarnya di SD Pulau Gebang, Jakarta. Statusnya ASN, biasa berangkat jam 5 pagi dari rumah, pulangnya biasa sore. Karena sibuk ngurus semesteran sehingga pulangnya menjadi malam, dan takdir berkata lain, dia meninggal dalam keadaan mengalami kecelakaan dalam musibah tersebut. Kita doakan semoga almarhumah diterima iman Islamnya. Amin. Dosanya. Amin. Dan mendapat tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini anak bu gurunya sekarang menjadi anak saya. Anaknya. Nanti sekolahnya ikut angkat jadi anak asuhan dia ya. Terima kasih. Ini ibunya mana tadi ibunya? Ibu Lim. Nah, ini seluruh keluarganya yang ada di sini di Bekasi. Ya, terima kasih semuanya atas kebaikannya. Kita yakini bahwa Ibu Guru Nurlela adalah ahli kebaikan. Amin. Dan dia adalah pendidik. Meninggal setelah menunaikan tugas sebagai pendidik. Dan tanggal 2 adalah Hari Pendidikan Nasional. Dan ini adalah tokoh pendidik yang meninggal atau gugur setelah menunaikan tugas sebagai pengajar. Setidaknya kehadiran sosok pemimpin seperti ini
paling tidak bisa mengobati rasa sedih keluarga korban ya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan korban diterima amal ibadahnya, korban diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke salah satu video di mana Kang Deddy Mulyadi saat mengunjungi keluarga korban disambut oleh ribuan warga. Kalau saya mengatakan ribuan warga ini menunjukkan bahwa saking banyaknya ya gitu ya, bukan berarti ini ada 1000 atau 2000 gitu ya. Ini saking banyaknya warga yang sangat antusias menyambut kedatangan Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa videonya? Kita lihat bersama-sama nih. Ini luar biasa ya, sosok pemimpin yang sangat peduli kepada masyarakat. Sampai jongkok gitu ya Kang Deddy-nya ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ini sangat luar biasa ya, contoh pemimpin yang kalau menurut saya sangat luar biasa gitu ya. Dan tidak lupa juga sekali lagi kita doakan ya, mudah-mudahan keluarga korban yang meninggal dunia mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan para korban yang meninggal mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mereka yang dirawat di rumah sakit mudah-mudahan segera sembuh kembali. Amin ya robbal alamin. Oke, kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini, dan insya Allah nanti kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel Mata Netizen Plus 62, karena di sini tentunya semua dilihat, semua dikomentari. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.